Baik sahabat Inspektor Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fri Sakti di channel Inspektor Muda Indonesia. Tadi itu saya melihat sebuah postingan ya di salah satu media sosial yang menyatakan bahwa Gibran ya Raka Buming Raka, lagi-lagi kita bahas Gibran karena memang tidak ada henti-hentinya untuk dibahas. Ternyata setelah diteliti, ini bukan menurut orang yang sembarangan, tapi beliau seorang doktor juga dan pengamat dan serta konsultan politik yang tidak lain adalah E.F. Saifullah Fattah. Beliau mengatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka itu adalah anak nepotisme yang dilahirkan dari hukum yang melanggar nepotisme. Kita kenali dulu siapa E.F. E.F. Saifullah Fattah, SIP, MA, PhD, adalah seorang konsultan politik terkemuka di Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus pemimpin di Polmark Research Center, sebuah lembaga konsultan politik. Nah, jadi EF ini bukan orang sembarangan, beliau adalah konsultan politik yang ada di Indonesia. Apa yang beliau katakan terkait Gibran? Beliau menyatakan bahwa Gibran ini adalah melanggar konstitusi, melanggar undang-undang nepotisme. Coba kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari EF ya, terkait pelanggaran oleh Gibran, terus Pak Jokowi terhadap undang-undang nepotisme. Kita dengarkan bersama-sama. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Ia dilahirkan dari proses politik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme. Saya ingin mengutip langsung Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 5 dari undang-undang ini menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, peristiwa keluarnya ketetapan MK nomor 90 tahun 2023 jelas memenuhi definisi nepotisme itu. Ada sang paman yang menjadi ketua MK. Ada presiden, ayah kandung Gibran, dan kakak ipar ketua MK. Maka memaksakan Gibran yang belum memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebelum direvisi oleh ketetapan MK tadi adalah perbuatan nepotisme. Dengan demikian, apa yang terjadi di hadapan kita sebetulnya adalah pelanggaran undang-undang dan di dalamnya terlibat presiden. Itulah saudara yang saya sebut sebagai sebab yang sangat dasar untuk menolak Gibran. Nah, jadi menurut EF ini itulah dasar yang sangat berdasar gitu ya, dasar yang sangat berdasar untuk menolak Gibran. Kenapa? Karena sudah melanggar undang-undang nepotisme, artinya melakukan tindakan nepotisme yang sudah jelas-jelas itu dilahirkan dari putusan MK. Sebelum putusan MK itu tidak akan pernah bisa Gibran Raka Buming Raka ini untuk menjadi wakil presiden karena usia yang tidak sampai, usia yang belum nyampe. Tapi karena ada sang paman, ada bapaknya selaku presiden, maka lahirlah Gibran yang kata Presiden UGM, anak haram konstitusi. Jadi jelas sekali Gibran ini harus ditolak ya, karena terlahir dari rangkaian nepotisme yang sangat jelas. Jadi teman-teman semuanya, jangan buta mata, jangan buta pikiran, jangan buta hati ya, mentang-mentang anak milenial ini kenapa tiba-tiba ikut-ikutan gemoy, ikut-ikutan dukung ini. Ini yang didukung ini sudah jelas melanggar nepotisme. Ini bukan kata saya, ini menurut pakar konsultan politik yang ada di Indonesia. Ini bukan menurut saya, tapi ini menurut pakar politik yang sudah tahu betul politik di Indonesia seperti apa. Ini juga menurut konsultan politik yang mendirikan Polmark Center. Jadi teman-teman sekalian, ayo
kita sama-sama ya nggak tahu jadinya bangsa ini kalau dipaksakan seperti ini, kedepannya kita tidak tahu bangsa ini akan menjadi apa. Karena sudah jelas-jelas, kita jangan buta telinga deh. Kita jangan tutup telinga, kita jangan tutup mata, kita jangan tutup pikiran, jangan tutup hati. Ayo kita buka. Gibran ini memang jelas-jelas melanggar konstitusi sebelum disahkan putusan MK yang terbaru, di mana usianya tidak sampai di situ. Tapi karena di sini ada, sekali lagi saya sampaikan, ada paman, ada ayah, maka lahirlah Gibran, anak yang lahir dari nepotisme. Ini bukan menurut, lagi-lagi ini bukan menurut saya. Ayo teman-teman milenial, anak-anak muda, jangan ikut-ikutan gemoy-gemoyan. Kita ini sedang berperang dalam tanda petik ya. Mau dibawa kemana bangsa ini ke depannya kalau sudah pemimpinnya menyalahi aturan, pemimpinnya sudah melanggar konstitusi, maka ke depannya akan dimudahkan untuk melanggar konstitusi. Kita akan mudah untuk melanggar konstitusi. Kenapa? Karena sudah ada cerminan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.